ini menurut saya luar biasa menjadi kunci yang paling efektif dalam berkomunikasi. Bahkan ketika pun harus mengeluarkan rasa marah, bagaimana ikatan cinta dan tangki cinta yang sudah kita isi kepada mereka itu membuat mereka itu paham kenapa kita marah, menyesal karena kita marah, bukan kemudian menjadi pertengkaran gitu ya di antara kita. Rasulullah pernah marah, tetapi apakah orang-orang yang kemudian dimarahi oleh Rasulullah dengan kebijaksanaan cara beliau marah, itu kemudian kembali marah kepada Rasulullah? Tidak gitu. Yang ada rasa penyesalan yang luar biasa. Nah ini yang kemudian harus kita pikirkan apabila ternyata kemarahan kita itu berujung dengan pertengkaran bersama anak atau kemarahan balik. Tidak ada perasaan bersalah, tidak ada perasaan sedih karena telah mengelukai atau mengecewakan. Sebentar ya, harus menjadi PR gitu ya, bagaimana lisan kita ketika memberikan pesan itu masuk. Bahkan kalaupun kita harus menunjukkan kemarahan, maka kemarahan itu mendatangkan keberkahan berupa perbaikan dan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan salah satunya adalah hubungan ini gitu ya, kelengketan kita. Jadi jangan diabaikan kesabaran kita pada saat kita kecil, itu seperti hal yang sederhana. Lemah lembutnya kita pada saat kita menghadapi tingkah pola mereka seperti seolah yang sederhana. Atau bermainnya kita, atau membaca bukunya kita bersama dengan mereka, itu semua adalah satu investasi membangun kelengketan itu. Dan ternyata saya bisa merasakan gitu ya, saya punya 8 anak dengan fase usia yang berbeda-beda. Ada yang sudah dewasa, ada yang baru mencapai akil balik, ada yang menjelang akil balik, ada yang masih baru masuk masa-masa tadrib, dan ada yang masih bayi juga balita. Dan Masya Allah gitu ya, betapa kedekatan, kelengketan, perasaan aman, nyaman, bahkan persahabatan di antara kita itu betul-betul terasa pada saat kita menemani tumbuh kembang mereka yang nanti pada saat dewasa itu akan jauh lebih punya banyak lika-liku. Kalau hari ini mungkin kita teriak-teriak soal apalah hal yang berantakan karena eksplorasi mereka di usia balita, sebenarnya itu akan menjadi terlihat sangat kecil gitu ketika kita mulai menghadapi tantangan pengasuhan di usia-usia besar. Dan terasa sekali kesabaran kita di masa kecil itu istilahnya menjadi panen gitu di masa yang dewasa, pada saat kita benar-benar meminta mereka untuk mendengar kita, pada saat kita benar-benar memohon kepada Allah agar komunikasi ini bisa sampai dalam hati mereka. Nanti mungkin Bapak Ibu yang sudah punya anak-anak yang semakin dewasa akan terasa bahwa komunikasi itu ternyata tidak hanya antara kita dengan anak kita gitu ya, tetapi ada titik segitiga antara kita, Allah, dan anak kita. Karena semakin besar komunikasi kita tidak hanya sekedar untuk menyuruh mereka berhenti bermain lalu kemudian tidur, membereskan mainan lalu kemudian mandi, tidak hanya itu, tapi ada komunikasi besar, dalam, penting yang harus kita sampaikan. Dan terasa di situ bahwa sebagai orang tua kita hanya punya kewajiban untuk menyampaikan, sementara hidayah dan petunjuk itu milik Allah. Kadangkala ketika ada hal-hal yang mungkin belum sampai ke hati mereka, ya membuat saya juga kemudian mengingat sirah yang dibacakan bersama anak-anak, bahwa seorang nabi pun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Bahkan pamannya Abu Thalib begitu luar biasa menemani semua perjuangan Rasulullah, harta, jiwa, waktu, pikiran, semua tenaga, tapi tidak bisa gitu membuat Abu Thalib itu pada akhirnya bersyahadat. Dan begitu juga gitu ya lemahnya kita di hadapan Allah, bahkan seorang nabi saja tidak bisa memberikan petunjuk, apalagi kita gitu. Jadi nanti akan terasa sekali bahwa selain upaya untuk menjaga hubungan baik dengan menghormati anak-anak kita ini, nanti akan semakin terasa bahwa kita membutuhkan pola komunikasi Allah terhadap anak kita untuk menyampaikan apa yang kita inginkan kepada mereka. Ada kalanya kita bisa menyampaikan nasihat secara langsung, memberikan teladan secara langsung, tapi ada kalanya kita sudah benar-benar merasa
buntu untuk sesuatu yang kita lakukan, kecuali Allah memberikan kurikulum terbaik, tarbiyah terbaik, sekolah terbaik dalam kehidupan bagi anak-anak kita, yang pada akhirnya kemudian pesan yang ingin kita sampaikan itu akhirnya bisa diterima oleh anak kita.